Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenal lingkaran ya, lingkaran dan rumus-rumus yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat lingkaran ini dia memiliki sebuah titik pusat. Titik pusatnya ada di tengah ini ya. Nah, jika ada garis ditarik dari tengah ke pinggir ya, seperti ini misalnya. Nah, ini disebut dengan jari-jari. Jari-jari ini biasa disimbolkan dengan R ya, huruf R. Nah, itu kalau dari titik pusat ditarik ke salah satu sisinya. Bisa ke sini atau kemana aja. Yang penting dari titik pusat ditarik ke sisi lingkaran. Nah, jika ditarik satu lagi garis, misalnya dari satu titik pusat ditarik ke sebelah sini. Nah, dan ini membentuk garis lurus. Jika ini membentuk garis lurus, ini yang disebut dengan diameter. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Jadi, bisa dikatakan diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Kenapa? Jika setengah aja dari titik pusat ke salah satu sisi namanya jari-jari. Jika ditarik lagi satu garis dari titik pusat ke sisi lain dan membentuk garis lurus, ini disebut dengan diameter. Nah, itu komponen utama penyusun sebuah lingkaran. Kemudian, sebuah lingkaran itu dapat dihitung keliling maupun luasnya. Nah, kita lihat rumus luasnya. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kali r ya, atau bisa juga pi kali r pangkat 2 karena r-nya 2 kali. Nah, di sini kita lihat nilai pi. Pi ini bisa 22/7, bisa juga 3,14. Kapan dia 22/7? Dia 22/7 jika R atau D, jadi jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Ya. Bisa dibagi 7. Sedangkan dia 3,14 pi-nya kalau R jari-jari atau D-nya diameternya tidak bisa dibagi 7. Nah, sebenarnya untuk menghitung luas bisa juga menggunakan diameter. Cuman untuk di sekolah dasar lebih mudah jika menggunakan jari-jari. Makanya harus memahami apa itu jari-jari. Jari-jari adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke salah satu sisi. Nah, jika diketahui diameter, maka dapat kita cari jari-jarinya. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Ya. Kenapa diameter dibagi 2? Karena diameter itu dia satu garis penuh. Sedangkan jari-jarinya hanya setengahnya. Makanya kalau soalnya diketahui diameter, tinggal kita bagi 2, dapatlah jari-jarinya. Itu yang perlu diperhatikan kalau kita ada soal diameter. Walaupun sebenarnya bisa juga ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung keliling lingkaran. Kelilingnya sama dengan 2 kali pi kali r. Ya, sama nilai pi-nya bisa 22/7, bisa juga 3,14. Nah, bisa juga menghitung keliling sama dengan pi kali d. Jadi kalau di soal diketahui d diameter, kita pakai rumus pi kali d. Tapi kalau yang diketahui jari-jari, kita pakai rumus jari-jari. Ya, silakan dipilih. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, sekalian saja saya kasih tahu, jika menggunakan diameter maka rumus luasnya menjadi 1/4 kali pi kali d pangkat 2. Ya,
Tadi kita hanya membahas luas dengan menggunakan jari-jari, tapi sebenarnya dia bisa juga menghitung dengan diameter, yaitu rumusnya 1/4 kali pi kali d pangkat 2. Oke, sampai di sini dulu kita mengenal hitungan dalam sebuah lingkaran. Ya, kita review sedikit. Lingkaran dia memiliki komponen yaitu jari-jari dan diameter. Jari-jari adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke salah satu sisi, ya kan? Sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jari. Jika ada 2 garis yang ditarik dari titik pusat ke kiri dan ke kanan dan membentuk garis lurus, ini yang disebut dengan diameter. Oke, kemudian yang bisa dihitung adalah luas dan keliling. Nah, luas rumusnya pi kali r kuadrat. Kemudian keliling adalah 2 kali pi kali r. Atau bisa juga keliling pi kali d. Sedangkan luas jika menggunakan diameter, dia punya rumus 1/4 kali pi kali d. Nah, hubungan antara jari-jari dan diameter adalah jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Atau bisa juga diameter sama dengan 2 kali jari-jari seperti di gambar ini. Dia dikatakan diameter jika ada 2 jari-jari yang berhubungan. Ya, seperti ini jadi hubungannya. Diameter sama dengan 2 kali jari. Kemudian nilai pi ada 2, bisa 22/7, bisa 3,14. Kapan kita pakai 22/7? Ketika jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Misalnya 7, 14, 21. Nah, itu kan semuanya kelipatan 7 dan bisa dibagi 7. Sedangkan 3,14 kita pakai jika jari-jari dan diameternya tidak bisa dibagi 7. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa membahas soal-soal yang berhubungan dengan lingkaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.